Bab 620. Seekor anjing bertemu seorang dewi. Aurora Bliss memandang Kenzi, seolah mencari kenyamanan, bersandar ke pelukannya, dan menceritakan semuanya dengan sedih. Lebih dari setengah bulan yang lalu, perusahaan Bliss Group milik Aurora Bliss menandatangani pesanan pasokan darurat dengan total harga 80 juta dengan perusahaan bintang di ibu kota provinsi. Saat itu, kedua belah pihak menandatangani kontrak mati, dan perusahaan lain meminta Bliss Group untuk bekerja lembur dengan harga 40% lebih tinggi dari harga pasar, dan harus mengirimkan barang sekaligus dalam batas waktu yang ditentukan dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin. Namun, karena kelalaian kerja, konvoi yang disampaikan oleh perusahaan Bliss Group dicegat oleh Departemen Pencegahan Epidemi dalam perjalanan, dengan mengatakan bahwa pencegahan epidemi dan disinfeksi tidak dilakukan melalui area berisiko sedang, dan diperintahkan untuk pergi ke titik isolasi untuk disinfeksi paksa, yang tertunda selama beberapa hari dan akhirnya menunda tanggal pengiriman. Perusahaan Bliss Group tidak dapat memasok barang tepat waktu, yang menyebabkan pesanan perdagangan luar negeri yang besar dari perusahaan lain dibatalkan. Kesal, perusahaan lain memberitahu perusahaan Bliss Group dengan surat pengacara, menurut pelanggaran kontrak yang diatur dalam kontrak, itu akan membayar 5 kali ganti rugi yang dilikuidasi, yaitu total 400 juta sebagai kompensasi. Aurora Bliss dan sekelompok eksekutif perusahaan tercengang saat kompensasi besar dibuat seperti ini. Selama setengah tahun terakhir, di bawah manajemen harian Aurora Bliss yang sibuk, perusahaan Bliss Group akhirnya mencapai pengembangan skala besar, dan sekarang telah menjadi salah satu perusahaan lokal terkemuka di Wakanda, tetapi kompensasi 400 juta setara dengan tongkat kejam yang langsung menghajar Bliss Group sampai mati. Karena masalah ini, Aurora Bliss tidak tidur semalaman, hingga hari ini dia memimpin tim ke ibu kota provinsi dengan tergesa-gesa, mencoba menyelesaikan masalah langsung. Aurora Bliss selesai membicarakan hal-hal ini seperti mengeluh, dan dia hampir menangis. Kenzi memandang Aurora Bliss, yang mengerutkan kening di lengannya, menepuk lengannya, dan menghiburnya, berkata, "Oke, jangan khawatir lagi." Dia menggunakan kata-kata seperti itu untuk menghibur dirinya. Aurora Bliss berdiri tegak dari pelukannya, dan berkata dengan tidak senang, "Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu tidak perlu menganggapnya serius? Jika pihak lain menolak untuk bergerak sedikit pun, perusahaanku akan bangkrut, mengerti?" Aurora Bliss mulai merasa sedikit menyesal, jika dia tahu itu orang ini sangat tidak mampu menghibur orang lain, dia seharusnya tidak memberitahunya tentang masalah ini. Wanita memang seperti ini. Ketika mereka mendapat masalah, mereka selalu ingin berbicara dengan seseorang. Jika kata-kata pria itu tidak menyenangkan dan tidak tahu bagaimana menghiburnya, maka wanita ini pasti marah. Kenzi hanya bisa tersenyum kecut, menurutnya masalah ini sebenarnya bukan masalah besar, tapi dia juga bisa mengerti bahwa dari sudut pandang Aurora Bliss, masalah ini sudah lebih tinggi dari langit. "Baiklah, Rora. Katakan dulu, apa nama perusahaannya, mungkin aku bisa membantu." Dengan status Kenzi saat ini, tidak masalah untuk membantu Aurora Bliss menyelesaikan masalah ini. Dia berencana maju untuk membantu Aurora Bliss. Tapi Aurora Bliss tidak percaya, apa gunanya memberitahumu? Kamu bahkan tidak bisa menghiburku, jadi bagaimana kamu bisa membantuku? Aurora Bliss tahu bahwa Kenzi hanyalah orang biasa, jadi bagaimana dia bisa membantu? Benar, Kenzi mengenal beberapa teman bawah tanah yang terkenal, tetapi mereka semua berada di Wakanda, dan ini adalah ibu kota provinsi, bahkan jika Kenzi dapat mengundang teman-teman itu untuk maju, mereka mungkin belum tentu bisa menyelesaikannya. Pada saat ini, bel pintu berbunyi. Aurora Bliss bangkit dari sofa dengan suara mendesing, dan berjalan untuk membuka pintu. Mereka yang datang adalah rekan dari perusahaan yang datang ke ibu kota provinsi bersama dengan Aurora Bliss, dan juga seorang kenalan lama Kenzi. Ada wakil presiden produksi dan wakil presiden perusahaan Bliss Group, direktur hukum, dan seorang detektur wanita yang bertanggung jawab atas keuangan, dan seorang sekretaris. Ketika wakil presiden dan yang lainnya melihat Kenzi, mereka hanya mengangguk kepadanya untuk menyampaikan salam mereka, dan kemudian mengabaikannya. Mereka duduk di ruang tamu bersama Aurora Bliss dan membicarakan topik tersebut. "Nona Bliss, kami baru saja keluar untuk lari dan menghubungi manajer umum perusahaan lain, Tuan Zhang. Kami membicarakan semua hal yang baik, dan Tuan Zhang dengan enggan setuju, dia akan datang menemui Anda. Saya merasa ada titik balik dalam masalah ini. Tuan Zhang setuju untuk bertemu dengan Anda hanya karena dia ingin mendapatkan beberapa keuntungan. Selama kita bekerja keras untuk memenangkan Tuan Zhang, mungkin grup Three Brothers mungkin tidak perlu memberi kompensasi 400 juta. Kehilangan sedikit uang berarti itu tidak masuk akal di permukaan." Mendengar apa yang dikatakan wakil presiden Handi, Kenzi tidak bisa berhenti berpikir, grup Three Brothers. Wajah tersenyum ceria dan rendah hati dari Bram Jorge,
Presiden Federasi Industri dan Perdagangan, yang dia temui di Istana Asmara 2 hari sebelumnya, muncul di benaknya. Dia samar-samar ingat bahwa pada saat itu Bram Jorge memberinya kartu nama dengan tangan hormat, yang sepertinya memiliki daftar panjang gelar seperti Presiden Federasi Industri dan Perdagangan, Ketua Grup Three Brothers, dan anggota asosiasi tertentu. Sayang sekali Kenzi tidak banyak melihatnya pada saat itu, jadi dia tidak tahu di mana dia memasukkan kartu nama itu, dan dia tidak tahu apakah dia salah membacanya. Setelah mendengarkan perkenalan Wakil Presiden Handi, Aurora Bliss terdorong, dan bertanya, apakah Tuan Zhang memberitahu Anda kapan dia akan berada di sini? Mungkin sebelum jam 5. Presiden Eksekutif mengangkat arlojinya lagi dan berkata, kami ketika keluar, dia akan mengadakan pertemuan rutin, dan dia berkata dia akan datang setelah pertemuan. Oke, semua orang mengungkapkan pendapat mereka, dan lihat bagaimana kita bisa memenangkan hati Tuan Zhang. Wakil Presiden Handi, Direktur CA, dan Direktur Wanita mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dengan mengatakan bahwa yang terbaik adalah memberikan jam tangan kelas atas bernilai jutaan, meskipun harganya lebih mahal. Meskipun Aurora Bliss patah hati, ini adalah acara besar, jadi dia mengungkapkan pendapatnya sebagai CEO wanita dan menyetujui biaya ini. Melihat mereka sibuk keluar untuk membeli jam tangan kelas atas, Kenzi terus menggelengkan kepala, merasa matanya akan berdarah karena tindakan semacam ini. Tetapi tidak peduli apa yang akan mereka lakukan, Kenzi tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihat dan duduk dan minum teh. Sebelum jam 5, Arjun Zhang, manajer umum grup Three Brothers, datang ke pintu dengan perut besar dengan setelan mahal. Halo, Tuan Zhang, Anda akhirnya tiba. Melihat dia datang, Wakil Presiden Handi, Direktur Wanita, dan Direktur CA mengelilinginya seperti kerumunan bintang, tersenyum keras dan berjabat tangan untuk menyenangkannya. Sambil mengudara, Arjun Zhang mengangguk dengan cemberut, berjabat tangan dengan mereka dengan santai, lalu berdehem dan bertanya, siapa Nona Bliss Anda? Hanya ada satu hubungan bisnis antara kedua pihak, Arjun Zhang dan Aurora Bliss tidak akrab satu sama lain, ini adalah pertama kalinya kedua belah pihak bertemu. Aurora Bliss tersenyum gugup, dan muncul dari belakang kerumunan dan berkata, halo, Tuan Zhang, saya Aurora Bliss. Melihat wanita yang begitu seksi dan lembut, mata Arjun Zhang berbinar, dan dia menatap kosong ke arah Aurora Bliss, tidak ada kata-kata keluar. Ciri-ciri wajah yang indah, kulit putih, dada yang bangga, pinggang tinggi, dan rok sutra hitam yang menawan. Arjun Zhang tidak menyangka akan ada kecantikan yang luar biasa di perusahaan kecil Bliss Group sebagai presiden wanita. Aurora Bliss melihat bahwa dia kehilangan ketenangannya, dan menunjukkan wajah seperti itu. Karena malu, Aurora Bliss mengulurkan tangannya dan mengingatkannya, Tuan Zhang, tolong jaga saya saat kita bertemu untuk pertama kalinya. Arjun Zhang tercengang, dan dengan cepat memegang tangannya, tersenyum dengan antusias dan berkata, oke, Bos Bliss, aku akan menjagamu, aku akan menjagamu. Saat berbicara, Arjun Zhang memegang tangan Aurora Bliss yang halus dan ramping, dan dia enggan melepaskannya. Senyumnya sama sekali tidak seperti manajer umum sebuah perusahaan besar, melainkan seperti seekor anjing yang bertemu dengan seorang dewi, tiba-tiba terpesona. Kenzi agak kesal, bukan karena Arjun Zhang begitu brengsek, tetapi di depannya, dia memegang tangan istrinya dan menolak melepaskannya, apakah hal semacam ini masuk akal? Dia meletakkan cangkir tehnya, terbatuk, dan berkata, Tuan Zhang, bisakah Anda lebih sopan? Bab 621. Cocok, berteman. Arjun Zhang merasa tidak nyaman, dengan wajah serius, dia menunjuk Kenzi yang sedang duduk di sana sambil minum teh, dan berkata, siapa dia, apakah dia juga dari perusahaan Bliss Group? Dia tidak menyangka bahwa ada bajingan kecil yang suam-suam kuku di antara orang-orang di perusahaan Bliss Group, yang tidak datang untuk meminta maaf, hanya duduk di sana minum teh, dan berani mengkritik dirinya sendiri. Menurut temperamen Arjun Zhang yang biasa, dia sungguh ingin langsung menghampiri dan menamparnya. Menyadari bahwa ekspresi Tuan Zhang tidak benar, Wakil Presiden Handi, Direktur CA, dan Direktur Wanita semuanya menatap Aurora Bliss dengan gugup. Aurora Bliss sangat malu, dan sangat kesal dengan perilaku gegabah Kenzi barusan. Dia hanya bisa meminta maaf kepada Arjun Zhang, maaf, Tuan Zhang, dia adalah suamiku dan dia sangat tidak masuk akal, saya minta maaf. Apa, dia suamimu? Arjun Zhang menatap Aurora Bliss, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek, seolah-olah dia baru saja memakan seekor lalat. Arjun Zhang telah bercerai selama 1 atau 2 tahun, dan saat ini kekurangan seorang wanita di sisinya. Biasanya, di waktu senggang, keinginan terbesarnya adalah menemukan wanita yang cocok untuknya, tetapi karena penglihatannya terlalu pilih-pilih, keinginannya ini tidak pernah terpenuhi.
Dia cukup beruntung bertemu Aurora Bliss hari ini, dan Arjun Zhang langsung tercengang, seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke usia 20-an, gairah yang hilang tiba-tiba kembali, dan dia benar-benar ingin jatuh cinta. Secara alami, temperamen dan citra Aurora Bliss tidak perlu dikatakan lagi, dia jelas merupakan jenis kecantikan satu dari sejuta, yang lebih penting adalah bahwa Aurora Bliss adalah CEO cantik yang langka, yang sangat cocok untuk statusnya. Jika Anda bisa mengejar seorang wanita cantik seperti ini, apalagi yang bisa kamu minta dalam hidup ini? Tapi hal buruknya adalah Aurora Bliss, CEO cantik, sudah punya suami, dan itu bajingan kecil yang suam-suam kuku. Ketika Aurora Bliss mengatakan orang itu adalah suaminya, wajah Arjun Zhang langsung tenggelam, merasa seperti dia baru saja kena luka bakar, senyumnya padam dalam sekejap. Ya, namanya Kenzi, dan dia adalah suamiku. Aurora Bliss melihat wajah Tuan Zhang tidak dapat diprediksi, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia harus mengulangi pertanyaan yang diajukan oleh Tuan Zhang baru saja. Arjun Zhang bahkan lebih kesal, dan dia tidak tertarik lagi untuk mengobrol dengan Aurora Bliss. Wakil Presiden Handi melihat ini dengan cepat, dan segera menambahkan, Tuan Zhang, Kenzi barusan bukan suami Nona Bliss. Nona Bliss telah menceraikannya, tegasnya, dia hanya dapat dianggap sebagai mantan suami Bos Bliss. Wakil Presiden Handi dapat mengatakan bahwa Bos Zhang jelas tertarik pada Bos Bliss, seorang presiden yang cantik, dan untuk menjaga perusahaan melalui kesulitan, dia hanya mampu mendorong Bos Bliss ke depan dan diam-diam melakukan trik kecantikan. Oh, Bos Bliss sudah bercerai. Benar saja, mata Arjun Zhang berbinar saat mendengar bahwa Bos Bliss sudah bercerai, dan gairah yang baru saja padam kembali menyala. Aku. Aurora Bliss tidak dapat berbicara, merasa seperti dia tidak dapat mengangkat kepalanya. Kata perceraian bukanlah suatu kehormatan bagi wanita seperti dia yang sebenarnya sangat tradisional di tulangnya. Jika waktu dapat diputar kembali, dia seharusnya tidak menceraikan Kenzi saat itu. Hehe, Nona Bliss, jangan malu. Perceraian sangat umum sekarang, dan itu bukan apa-apa. Arjun Zhang dapat melihat bahwa wajah cantik Aurora Bliss memerah, dia pasti malu, dan dia tersenyum murah hati. Dia menghibur dan berkata, sebenarnya perceraian itu sangat baik, misalnya, saya sudah bercerai selama hampir 2 tahun. Hehe, ya. Tuan Zhang brilian, dan apa yang dia katakan penuh dengan filosofi hidup. Wakil Presiden Handi, Direktur Wanita dan yang lainnya semua tertawa dan bertepuk tangan, dan diam-diam memberikan penghormatan untuk menyanjung. Arjun Zhang tersenyum, merasa sedikit puas diri, dan melirik Kenzi yang duduk di sana dengan pandangan menghina, dan berkata dengan erangan di perutnya, sekilas, dia terlihat seperti orang malang yang tidak bisa berdiri di atas panggung. Sampah seperti ini juga layak menjadi suami dari wanita kelas atas seperti Bos Bliss. Dia menceraikan Anda, tidak diragukan lagi adalah pilihan paling tepat dalam hidup. Di bawah sanjungan dari Wakil Presiden Handi dan yang lainnya, suasana di tempat kejadian menjadi jauh lebih menyenangkan. Arjun Zhang berjalan ke kursi utama di ruang tamu dengan langkah resmi, dan duduk tanpa ragu atas undangan hormat dari Wakil Presiden Handi. Tapi saat dia merawat Aurora Bliss, wajahnya yang tersenyum menjadi sangat ramah lagi. Tuan Zhang, silakan datang ke sini. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kompensasi perusahaan kami untuk kerugian yang dilikuidasi. Tuan Zhang, Anda juga tahu bahwa perusahaan kami tidak mampu membayar kompensasi sebesar 400 juta. Aurora Bliss menekannya hati gelisah di tengah kalimatnya. Saya tahu, Wakil Presiden Handi telah memberitahu saya sebelumnya, saya memahami pikiran Anda dengan sangat baik. Arjun Zhang melambaikan tangannya sambil tersenyum, dan kemudian berkata, mari kita begini, alasan mengapa grup Three Brothers mengirim surat pengacara, meminta Anda untuk membayar 400 juta sebagai kompensasi, itu bukan karena grup Three Brothers kami menyukai uang ini dan ingin menggali sepotong daging dari Bliss Group. Secara umum, grup Three Brothers kami membayar perhatian besar untuk melindungi mitra kami. Grup Three Brothers umumnya meremehkan perilaku picik seperti membunuh ayam dan mengambil telur. Karena mempengaruhi pesanan luar negeri perusahaan kami, dan menyebabkan kerusakan reputasi luar negeri, membuat marah besar komisaris, yang menyebabkan keputusan tingkat tinggi kami untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan Anda atas pelanggaran kontrak. Terus terang, ini adalah keputusan yang dibuat oleh ketua kami dalam keadaan marah, dan ini bukan hasil yang saya, Arjun Zhang, ingin lihat. Aurora Bliss berkata dengan cemas, kalau begitu Tuan Zhang, apakah ada cara Anda dapat membantu kami dan memulihkan keputusan perusahaan Anda? Saat berbicara, Wakil Presiden Handi, yang duduk di sebelah Aurora Bliss, diam-diam meletakkan tas hadiah yang sangat bagus di kaki Arjun Zhang. Nona Bliss, Tuan Handi, apa yang kamu lakukan? Arjun Zhang telah melihat tas hadiah yang sangat indah itu, dan dia dapat melihat dengan jelas bahwa yang dikemas adalah Patek Philippe yang sangat mahal, sebuah jam tangan bernilai jutaan.
Wakil Presiden Handi berkata dengan santai, Tuan Zhang, tolong jangan melihat dari luar. Ini adalah hadiah peringatan kecil dari perusahaan kami kepada Tuan Zhang. Karena saya meminta Tuan Zhang untuk membantu perusahaan kami melalui kesulitan. Arjun Zhang tidak menolak, dan tertawa. Setelah itu dia berkata, Nona Bliss dan Tuan Handi terlalu sopan. Sebenarnya, apakah dapat membantu atau tidak, saya tidak ingin Anda memberi saya hadiah, tetapi saya bertemu dengan yang gadis cantik dan dermawan, Nona Bliss hari ini, membuat saya langsung senang. Saya menganggap Nona Bliss sebagai teman dekat, jadi tanpa sadar saya akan membantu. Yang dia maksud dengan kata-kata ini jelas bahwa jam tangan dan sejenisnya hanya sekunder, dan yang terpenting adalah wanita cantik Aurora Bliss. Wakil Presiden Handi melihat peluang dengan cepat, dan dengan cepat tersenyum, Tuan Zhang, Anda sangat mudah untuk dihadapi. Tuan Zhang, gaya percakapan Anda sangat bagus. Saya percaya bahwa Nona Bliss akan mengenal Anda, dan dia akan bersedia memperlakukan Anda sebagai teman dekat. Untuk menjaga perusahaan melewati kesulitan, Wakil Presiden Handi diam-diam mendorong Aurora Bliss ke depan sedikit di belakang punggungnya. Benarkah? Arjun Zhang memandang Aurora Bliss dengan penuh minat setelah mendengar ini, dan berkata dengan nada main-main, Nona Bliss benar-benar melihat Zhang sebagai teman lama, apakah dia bersedia memperlakukan Zhang sebagai teman dekat? Arti dari ini kata-kata jelas berarti ingin berkencan. Sebagai CEO wanita, yang paling ditakuti Aurora Bliss adalah menghadapi situasi sosial seperti ini, tidak baik untuk mengelak, dan tidak baik untuk maju, terutama ketika suaminya Kenzi duduk di samping, yang membuat wajahnya yang cantik berubah merah, dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Karena malu, dia tanpa sadar menatap Kenzi untuk meminta bantuan. Bab 622. Saya akan menyerahkan 2 kaligrafi dan lukisan ini kepada Anda. Kenzi meniup tehnya dengan ringan, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Jika kamu tidak suka terjerat oleh pria ini, usir saja dia. Apa masalahnya? Kamu adalah presiden wanita, tidak perlu berteman dengan kupu-kupu sosial seperti itu. Mendengar kata-kata ini, Arjun Zhang langsung menjadi tidak senang. Kamu apa? Arjun Zhang menunjuk ke arahnya dengan marah, dan menegurnya, saya ingin berteman dengan Nona Bliss, bukan giliran Anda ikut campur dalam urusan saya sendiri. Wakil Presiden Handi, Supervisor CE, Direktur Wanita dan yang lainnya melihat penampilan Kenzi. Pria itu melompat keluar lagi untuk menyabotase, begitu marah di hati, belum lagi betapa tertekannya mereka saat ini. Apakah dia tidak mengerti bahwa jika Arjun Zhang tidak dibujuk, perusahaan istrinya akan runtuh? Wakil Presiden Handi bergegas untuk menenangkan keadaan, dan membujuknya dengan baik, Tuan Zhang, jangan marah, tenang dulu, dan dengarkan saya. Nona Bliss dulu istrinya, tapi sekarang dia bercerai. Wajahnya pasti tidak nyaman, jadi melihatmu berteman dengan Nona Bliss, wajar jika dia memiliki emosi seperti ini. Ya, Tuan Zhang, dalam kapasitas Anda tidak bisa berdebat dengan orang seperti dia. Dia selalu mengandalkan Nona Bliss untuk mencari nafkah di perusahaan, dan Nona Bliss menceraikannya karena kurangnya prospek. Jika orang seperti ini ingin cemburu, biarkan saja dia cemburu, mengapa repot-repot marah dengan orang seperti ini? Mendengar komentar rekan-rekannya tentang Kenzi, Aurora Bliss hanya merasakan kekecewaan. Dia bahkan mulai menyesal bahwa dia seharusnya tidak membiarkan Kenzi datang bersamanya hari ini, sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan untuk merugikan dan mengatakan kata-kata sembrono dan gegabah untuk membuat Tuan Zhang tidak bahagia. Dia tanpa sadar melirik Kenzi, dengan kebencian yang mendalam di matanya. Hehe, aku sudah lama main-main, jadi kamu selalu menjadi bajingan yang bergantung pada istrinya untuk makan. Arjun Zhang tidak tenang setelah beberapa saat dibujuk oleh wakil presiden dan sekarang, dia adalah orang yang murah hati, dan mampu menderita. Haha tertawa terbahak-bahak, semua orang mengerti bahwa Tuan Zhang sedang bercanda. Arjun Zhang memandang Kenzi dengan jijik lagi dan berkata, oke, aku tidak akan pedulikan orang yang tidak berharga sepertimu. Jika kamu cemburu, sembunyi dan makan perlahan. Nona Bliss kita berbicara tentang bisnis. Mendengar apa yang dia katakan, Wakil Presiden Handi dan yang lainnya mengerti bahwa Presiden Zhang akhirnya berhasil dirayu di sini, dan ini untuk memberikan nasihat dan membantu perusahaan Bliss Group. Beberapa orang duduk mengelilingi Arjun Zhang satu persatu, beberapa membuatkan teh untuknya, beberapa menyalakan rokok untuknya, dan seorang sekretaris wanita mengambil buku catatan kecil dan berpura-pura mendengarkan dengan cermat mencatat, seolah-olah Arjun Zhang dianggap sebagai orang yang sangat penting. Aurora Bliss menatap Kenzi dengan kecewa, dan berhenti memedulikannya, dan duduk di hadapan Arjun Zhang, dan semua orang mulai berdiskusi. Kenzi tidak peduli dengan sikap mereka, dia hanya melihat dengan mata dingin dan sesekali minum teh. Nona Bliss, jika perusahaan Anda ingin menghindari masalah ini, titik upaya paling kritis adalah Bram Jorge, ketua grup Three Brothers kami.
Arjun Zhang menerima hadiah besar darinya dan berteman dengan presiden wanita cantik. Jadi dia juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain. Untuk Tuan Jorge, kata-kata saya masih berguna, jadi saya secara alami akan membantu Anda untuk maju dan mengatakan sesuatu yang baik. Tapi kamu juga harus memberinya sikap, setidaknya memberinya hadiah permintaan maaf, dan menebus kesalahannya secara langsung, sehingga dia bisa tenang. Karakter seperti Tuan Jorge telah melampaui uang dan hal-hal materi. Di tingkat kompensasi 400 juta tidak akan dianggap serius. Tuan Jorge adalah orang terkaya di provinsi kami, dan sekarang dia adalah Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Provinsi. Yang dia hargai adalah reputasinya sendiri dan wajahnya. Selama Anda memiliki sikap yang benar dan mengikutinya, biarkan dia mengubah pandangannya tentang Anda dan menenangkan hatinya, percayalah, Tuan Jorge benar-benar tidak peduli dengan 400 juta ganti rugi. Wakil Presiden Handi dan yang lainnya mendengar ini, matanya berbinar, dan dia buru-buru mengucapkan terima kasih, Tuan Zhang atas nasihat berharga Anda. Kami pasti akan mengikuti panduan Anda, pergi ke Tuan Jorge untuk mengakui kesalahan kami, dan tunjukkan sikap yang paling tulus. Wakil Presiden Handi berkata dengan malu lagi, namun, kami menelepon Tuan Jorge sebelumnya, dan ketika dia mendengar bahwa kami adalah perwakilan dari perusahaan Bliss Group, dia menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya kira Tuan Jorge memiliki prasangka yang mendalam terhadap Bliss Group, jadi dia mungkin tidak ingin bertemu dengan kita secara langsung. Arjun Zhang berpikir sejenak, dan berkata, ayo lakukan ini, aku akan membantumu sampai akhir. Aku akan menggunakan nama saya sendiri terlebih dahulu untuk mengajak Tuan Jorge keluar makan malam, dan tempatnya akan berada di hotel ini demi kenyamanan Anda. Tuan Jorge akan memberi saya sedikit wajah, tidak peduli seberapa tidak puasnya dia dengan perusahaan Anda, dia tidak akan menolak Anda untuk berbicara. Wakil Presiden dan yang lainnya dengan gembira berkata, oke, kalau begitu, kami berharap pada Tuan Zhang. Aurora Bliss mengambil kesempatan untuk menyela, kalau begitu Tuan Zhang, kami tidak mengenal Tuan Jorge dengan baik, dan kami tidak tahu preferensi pribadinya. Tampaknya hadiah seperti apa yang harus kami persiapkan, mana yang lebih cocok untuknya. Arjun Zhang berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Bliss, tolong jangan beri dia hal-hal seperti jam tangan terkenal, Tuan Jorge sama sekali tidak peduli tentang ini, jika Anda memberinya sesuatu yang baunya terlalu kuat, itu malah akan membuatnya merasa terhina. Dia suka barang koleksi lukisan, kaligrafi atau barang antik. Anda juga dapat memilih apa yang dia suka dan beri dia satu. Aurora Bliss dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini, di mana kita akan mendapatkan barang antik, kaligrafi dan lukisan saat ini. Orang-orang seperti kita bisa hanya dianggap sebagai pengusaha kecil, tidak seperti pejabat dan selebritas Tuan Jorge yang biasanya mengumpulkan barang antik dan kaligrafi dan lukisan, dan kami tidak mampu membeli barang-barang itu. Pada saat ini, Tengzi menempatkan cangkir tehnya dan berbicara dengan ringan. Rora, saya dapat membantu Anda dengan masalah ini. Tepatnya, saya memiliki 2 kaligrafi dan lukisan di sini. Jika Anda memberikannya kepada Tuan Jorge, saya pikir dia pasti akan menyukainya. Kamu. Semua orang menoleh untuk melihat dia. Dia sangat bingung, sutra gantung bahan limbah yang tidak berguna juga dapat menyimpan benda-benda kelas atas seperti kaligrafi dan lukisan, apakah itu benar atau tidak? Aurora Bliss juga merasa sangat aneh, menatapnya dengan mata indah dengan bingung. Tengzi bangun dengan santai, berjalan ke aula, mengambil tas bahu yang tergantung di gantungan, mengeluarkan 2 gulungan kaligrafi dan lukisan darinya, dan menyerahkannya kepada Aurora Bliss. Kebetulan saya membawa 2 kaligrafi dan lukisan ini. Saya berencana mencari pedagang untuk menyesuaikan bingkainya ketika saya keluar di jalan. Sekarang sepertinya tidak perlu, saya akan memberikannya kepada Anda keduanya. Kedua kaligrafi dan lukisan ini, salah satunya adalah udang tinta, dan lainnya, gambar bambu hujan, kebetulan adalah pemberian Bram Jorge, Ketua Grup Three Brothers dan Ketua Federasi Industri dan Perdagangan. 2 hari yang lalu, disumbangkan kepadanya oleh Hikawa Ibe di Istana Asmara.